Orang mau ngomong putar sana putar sini. Saksi Yehova mau omong apa ke? Zakir Naik mau omong apa ke? Yahya Waloni mau omong apa ke? Ahmad Kanama mau omong apa ke? Dondi Tan mau omong apa ke? Bahkan setan mau omong apa ke? Kita tidak peduli. Kita tahu Gembala Agung kita menyegarkan jiwa kita, menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Mari kita buka Mazmur pasal 23. Kita akan baca berbalas-balasan saudara-saudara ayat ini. Mazmur 23 ada 6 ayat. Saya mulai dari ayatnya yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu jemaat, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tepuk tangan untuk firman Tuhan yang tidak pernah berlalu, sekalipun langit dan bumi akan berlalu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah KKR malam terakhir. Masih di bawah tema yang luar biasa, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sudah saya katakan di awal KKR ini bahwa di bawah tema ini ada begitu banyak data di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang bisa kita pilih, kita pelajari, kita soroti, dan dari dalamnya kita menarik sejumlah berkat untuk penerapan praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan malam ini seturut Mazmur pasal 23 ini saudara-saudara dikaitkan dengan tema besar kita, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sama dengan di luar sang gembala domba tidak bisa buat apa-apa. Amin. Perjalanan yang luar biasa dari GSJ Winangun di tempat ini sampai hari ini pas usia 36 tahun. Almarhum Bapak Gembala, Bapak John Supit, dan juga Gembala yang sekarang menggembalakan kita semua, gembala-gembala sidang, termaksud saya yang sedang menggembalakan jemaat. Kita semua diingatkan bahwa kita adalah gembala-gembala kecil yang dipercayakan mengurus domba-domba Gembala Agung. Yang setuju katakan amin. Domba bukan milik kita gembala-gembala kecil. Domba adalah milik Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung. Ketika Tuhan Yesus pulihkan Simon Petrus, Tuhan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus bilang, ya, aku mengasihi engkau lebih daripada mereka ini. Dia bertanya itu 3 kali, dan di akhir jawaban Petrus dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku, bukan dombamu. Saya orang GSJ, saya cinta GSJ, tapi saya tidak percaya ada domba GSJ. Yang ada domba Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus.
Maka menjadi salah kalau ada gembala bilang itu dombaku. Salah. Itu domba gembala agung yang gembala agung percayakan kita gembala-gembala kecil urus domba gembala agung. Jadi kita urus domba dengan penuh penghormatan kepada sang gembala agung. Amin. Makanya saya selalu melatih diri. Tidak biasa menyebutnya, itu jemaatku. Tidak ada jemaatku. Itu jemaat Tuhan yang aku gembalakan. Tidak ada jemaat melatok. Harus latih diri itu. Maka sebenarnya istilah pencuri domba juga istilah ngaur. Memang kau pun domba. Kau pencuri domba, domba siapa? Kau punya domba, kita tidak punya domba. Domba milik Tuhan Yesus, amin. Makanya itu istilah ngaur tuh, itu bertabrakan dengan data kitab suci. Kalau bilang istilah pencuri anggota masih masuk, nyambung. Tapi kalau domba Tuhan Yesus sebagai sang gembala agung. Dan menarik, kalau kita bicara pengembalaan sang gembala agung, sudah pasti adalah pengembalaan yang sempurna, amin. Pengembalaan gembala-gembala kecil seperti saya pasti tidak sempurna. 36 tahun GSI Winangon punya banyak cerita. Suka, duka, tangisan, air mata, tantangan, himpitan. Pasti ada. Amin, kekasih Allah. Atau setiap gembala sidang yang hadir saat ini, yang menggembalakan domba-domba Kristus. Kita punya cerita sendiri-sendiri. Kesimpulannya apa? Kita gembala kecil ini tidak sempurna. Yang sempurna adalah gembala agung. Amin, kekasih Allah. Makanya saudara, hari ini saya akan bicara porsi gembala sekaligus porsi domba bersama-sama sepanjang khotbah malam terakhir ini, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat ini, pasal ini ya, Mazmur 23 yang terdiri dari 6 ayat, dimulai dengan Mazmur Daud. Daud hanya salah satu penulis Mazmur, bukan satu-satunya. Dari 150 Mazmur itu, Daud kurang lebih hanya tulis 75 sampai 76 Mazmur. Tidak semua Daud yang tulis. Ada Mazmur Korah, ada nyanyian Salomo di situ. Misalnya di dalam Mazmur pasal 72, di Mazmur 72 itu dari ayat pertama dikatakan apa di sana, saudara-saudara? Mazmur 72. Doa harapan untuk raja dari Salomo. Iya, jadi tidak semuanya Daud. Lalu kalau saudara baca lagi ada nyanyian Musa dan lain sebagainya. Tapi yang perlu saya ingatkan bahwa Mazmur atau Ibraninya Tehillim. Tehillim itu sebenarnya adalah kumpulan puji-pujian orang Yahudi. Kalau di Protestan misalnya ada kumpulan puji-pujian orang Protestan namanya Kidung Jemaat atau Dua Sahabat Lama. Saudara-saudara kita Katolik punya kumpulan puji-pujian namanya Mada Bakti. Nah, Tehillim, Mazmur itu adalah kumpulan puji-pujian orang Yahudi yang kemudian isinya adalah firman Allah. Ya, makanya tahun 325 Masehi masuk dalam kanonisasi paket lengkap. 39 perjanjian lama dan 27 di perjanjian baru. Salah satunya yang merupakan isi hati Tuhan yang murni adalah seluruh Mazmur. Salah satu penulisnya adalah Daud, bukan satu-satunya. Menarik bahwa setiap pemazmur itu, katakanlah Daud ini, mereka menuliskan mazmur, Roh Kudus bekerja begitu rupa sehingga pengalaman-pengalaman pribadi mereka dengan Allah itu yang kemudian Allah jadikan mazmur-mazmur yang adalah firman Tuhan yang diilhamkan kepada mereka. Jadi kalau dia dikejar musuh, lalu dia bersembunyi di gunung batu, lalu ternyata dia selamat, tapi roh gerakan dia, ingat gunung batu yang sesungguhnya adalah Allah. Maka dia berkata, Allah gunung batuku. Yerusalem begitu kuat dengan kota bentengnya, tetapi ketika musuh susah masuk, pertahanan begitu hebat, dia bilang Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah pertahananku. Dia perang pakai perisai, lalu dia selalu lolos, tapi roh Tuhan gerakan dia. Ingat, perisaimu yang sejati adalah Tuhan Allah sendiri. Begitu juga ketika dia berkata Tuhan adalah gembala. Dia profesinya gembala. Dia tahu bagaimana totalitas, loyalitas dari segala
dari seorang gembala untuk menjaga domba-domba. Jangankan binatang biasa, serigala, beruang, singa sekalipun mau coba ganggu dia punya domba beberapa ekor itu, dia mati-matian baku hantam. Raja Daud tahu persis bagaimana totalitas seorang gembala. Amin, kekasih Allah. Maka muncullah Mazmur ini, sebuah nyanyian yang menarik yang hari ini dikembangkan dalam berbagai versi aransemen. Aslinya kita nggak ngerti bagaimana Daud menyanyikan ini pakai kecapi bagaimana, tidak tahu. Tapi sekarang berkembang banyak. Tuhan adalah gembalaku, gembala baik, macam-macam. Saya pikir itu memang bersumber dari salah satunya adalah Mazmur 23 ini. Bapak Ibu terkasih, mari kita soroti bagian per bagian dari seluruh Mazmur ini. Di ayat ini dimulai setelah Mazmur Daud dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ini mengingatkan hal penting. Yang pertama berkaitan dengan pengembalaan yang sempurna dari Sang Gembala Agung. Tuhan gembalaku. Di beberapa data yang lain, Tuhan digambarkan sebagai seorang gembala yang menggembalakan umat secara kolektif. Dituntunnya Israel keluar dari tanah Mesir seperti seorang gembala menuntun domba-dombanya. Itu secara kolektif. Tapi malam ini kita belajar, Daud berkata, Tuhan gembalaku. Gembala yang kita kenal yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia menggembalakan kita secara pribadi. Tidak hanya sekumpulan besar lalu dia gembalakan semuanya, lalu tidak mengenal mereka secara pribadi. Bapak Jokowi Presiden Indonesia, ibarat kalau dia gembalanya Indonesia. Tapi dia tidak mengenal kita pribadi lepas pribadi. Bapak Gubernur Sulawesi Utara atau wali kota atau PJ wali kota Manado, dia tidak tahu sampai detail-detail pergumulan setiap warga kota Manado. Dia tidak tahu. Beda dengan Yesus Kristus, Tuhan adalah gembalaku. Artinya dia menggembalakan kita bukan secara kolektif saja, tapi dia menggembalakan kita individu lepas individu. Amin, jemaat terkasih. Ini perlu kita pahami, ini perlu kita yakini. Bahwa tidak ada satupun kita yang terlewatkan dari pengawasan Sang Gembala Agung. Saya seorang gembala, Bapak Ibu. Jujur-jujur aja. Saya juga tidak paham semua jemaat. Total jemaat tetap sama simpatisan sudah menembus seribuan. Ibadah 3 kali sampai luar biasa berkembang. Sampai saya dan istri kalau berdoa buat jemaat, yang kami tahu kami sebut namanya. Tapi kalau yang kami tidak tahu kami berdoa, Bapak itu yang suka sandar di tembok. Karena jujur aja saya tidak tahu dia nama siapa. Orang dia simpatisan, belum pernah daftar jadi anggota tetap. Tapi simpatisannya sudah bertahun-tahun. Maka bapak yang di tembok itu bingung, bapak yang hitam-hitam kumis itu gitu. Ibu yang suka bawa cucunya. Karena kami tahu Tuhan paham, tapi kami kan terbatas. Bahkan gembala sidang kalau jemaat tambah banyak, tambah repot memahami satu persatu. Karena domba ini kan macam-macam. Ada domba anak-anak, ada domba remaja, ada domba pemuda, ada domba yang sudah dewasa, ada domba yang saking tuanya kembali kayak anak-anak. Jadi ngeri-ngeri sedap memang sebagai seorang gembala yang tidak sempurna. Tapi kita belajar tentang Yesus kita. Amin. Dia gembala yang sempurna. Dan menurut Yohanes pasal 10 ayat 3. Sang Gembala Agung itu memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Perhatikan ini ayat. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dia memanggil domba-dombanya menurut nama masing-masing. Makanya ada lagu rohani lama.
Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada, bila nama dibacakan ku ada, bila nama disebut ku ada. Dari manusia pertama saudara-saudara sampai manusia terakhir, mulai dari Adam ada manusia pertama, manusia terakhir saya tidak tahu anak siapa itu. Pokoknya pasti ada. Oh iya dong. Pokoknya dia lahir paling terakhir. Pas dia lahir gak lama kiamat. Atau pas baru bukaan 10 kiamat. Saya tidak tahu. Mereka semua tidak ada yang lolos dari pengamatan Sang Gembala Agung. Dia memanggil nama kita masing-masing. Secara psikologi Bapak Ibu terkasih bahwa kalau seseorang tuh dipanggil namanya, oh itu psikologi kita tuh senang banget saudara-saudara. Saya pernah turun di Bandara Ngurah Rai sebuah KKR, lalu karena panitia menjemput maka mereka suruh di bagian informasi itu panggil Pendeta Mel Atok. Nah yang baca ini kebetulan orang Kupang, ya, dan agak sedikit Mantatenga. Saudara tahu Mantatenga ya? Itu marungga makan kelor. NTT itu bilang kelor marungga. Jadi waktu dia baca Pendeta Mel Atok, dia teriak sendiri. Begitu. Saya bilang ini siapa karena jepit dari kepiting ya kan? Pendeta Mel Atok. Beta bilang darah Yesus berkuasa. Tapi jujur aja sebagai manusia saya senang sekali. Satu bandara panggil pendeta, coba lihatnya Mel Atok, Pendeta Mel Atok. Itu saya jalan seperti lagu dunia, I believe I can fly. Oh, maksudnya kayak mau melayang begitu. Iya kan? Saudara bayangkan saudara di Mantos 1, Mantos 2, Mantos 3, baru orang panggil nama saudara. Pak Wem misalnya. Ditunggu oleh istri, ya toh? Atau Ibu Mince. Belum bayar baju, kasihan. Itu malu itu, ancur itu. Jadi panggil nama itu tidak selalu menyenangkan ya. Kalau panggil nama dapat door prize mantap. Panggil nama sebungkus baju tidak bayar. Baru lengkap lagi dengan kelurahan RT tamatan tahun 60-an di SD mana begitu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan ada kita di sini yang merasa sendiri. Gembala tidak tahu, kawan pelayanan tidak tahu, bahkan suami tidak tahu, istri tidak tahu, kakak adik tidak tahu. Tuhan Yesus tahu. Ada lagu lama, dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Bahkan doa tanpa kata-kata, kehabisan kata-kata, hanya bisa menangis. Yesus paham apa di balik tangisan itu. Yesus tahu pesan di balik air matamu. Bapak Ibu jemaat terkasih, sebab pemazmur berkata, Yesus menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Amin Bapak Ibu. Kita kan kadang-kadang kalau sudah dijamah Roh Kudus, doa-doa sampai tidak tahu mau ngomong apa. Hanya menangis, 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 menangis. Dia tahu kenapa kita menangis. Amin. Tapi menangis tidak berlaku bagi doa pembukaan ya. Saudara tidak tahu mau ngomong apa, maju langsung. Tidak ada yang ajar itu ya. Karena bingung mau berdoa, gembala bilang menangis saja. Dia ngerti bahasa. Amin. Pada waktu air mata ibu-ibu jatuh, Tuhan tahu tanpa omong. Suami belum bertobat. Air mata jatuh, Tuhan tahu. Koperasi kejar. Contoh saja ya. Dan lain-lain. Kita bangga punya dia. Amin. Dia tempat curhat terbaik. Kalau saudara tidak percaya pendeta, andai kata lah. Saya juga tidak terlalu percaya Bapak Gembala deh.
Saya tidak percaya kawan ini terlalu pribadi. Maka datang kepada dia. Dia satu-satunya tempat curhat terbaik yang mengenal isi hatimu. Saya ngomong-ngomong tentang air mata tadi. Di awal pertobatan saya seorang anak nakal yang kurang kasih sayang. Tidak dapat teladan dari orang tua. Papa mama tidak pernah gereja. Bahkan saya adalah anak hasil perzinahan. Papa dan mama saya itu tidak pernah menikah. Tapi ada anak 4. Salah satu saya yang bungsu. Jadi saya ini anak haram lah. Anak di luar pernikahan. MBA. Married by accident. Dan tidak nikah gereja lagi. Lebih kacau. Nanti saya sudah STA pulang baru saya urus papa dan mama nikah. Saya bilang sama mereka, jangan ada acara potong kue. 60-an mau apa, potong-potong apa, potong dosa. Saya sayang banget sama mereka dan saya nggak malu bersaksi dari mana Tuhan ambil kita. Kadang-kadang menangis, merenung, dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang tidak dikuduskan, tidak nikah gereja, tidak bertobat. Tapi itulah Tuhan ya. Kita tidak bisa melarang dia memilih siapa yang mau dia pilih. Yesus berkata, Tuhan berkata, aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Suka-suka dia. Makanya saya sampai hari ini tidak pernah paham orang dengan latar belakang rusak, hancur, kotor, dipenuhi oleh dosa. Kok bisa sorga pilih? Itulah Gembala Agung yang berkata, aku datang tidak cari orang benar, aku datang cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Di awal pertobatan saya tidak mampu menahan air mata, doa pun belum bisa. Maka berjam-jam saya menangis, di pikiranku terlintas segala rasa tertolak, segala kenajisan, segala kekotoran, pukul orang, pajak orang, rampok, bakar rumah orang, bakar tempat ibadah orang dan lain-lain. Tapi ketika dia pilih kita, dia jamin, aku gembalamu secara pribadi. Amin, kekasih Tuhan. Itu porsi gembala. Kalau memang dia gembala kita secara pribadi, maka wajib hukumnya bagi kita domba-dombanya. Wajib memiliki hubungan pribadi dengan dia setiap hari. Amin. Karena dia gembala pribadi, maka kita harus memiliki hubungan pribadi dengan dia. Kita bersyukur ada di organisasi gereja sidang jemaat Allah. Yang sekali lagi saya ingatkan, pendeta harus berdoa 1 hari 1 jam. 1 tahun harus selesaikan Alkitab minimal 1 kali. Kalau bisa 2 sampai 3 kali, puji Tuhan. Jemaat minimal 30 menit. Kalau bisa 1 jam, dahsyat. Minimal dalam 2 tahun selesai baca Alkitab jemaat. Gereja sidang jemaat Allah seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Mianas, sampai Rotendao. Kenapa BPP bikin aturan luar biasa itu? Supaya setiap domba Kristus yang ada di GSJA tahu bahwa dia menggembalakan kita secara pribadi. Kita harus bangun hubungan pribadi dengan dia tiap hari. Saya ingatkan lagi, khotbah itu bicara tentang Tuhan. Doa bicara dengan Tuhan. Baca Alkitab, Tuhan bicara dengan kita. Jangan tahu-tahu ngomong tentang Tuhan padahal tidak pernah bicara dengan Tuhan. Jangan tahu-tahu ngomong tentang Tuhan tapi tidak pernah ada waktu Tuhan bicara dengan kita. Ngomong apa? Penipu kamu. Ngomong tentang Tuhan jago banget tapi nggak intim sama Tuhan. Amin Bapak Ibu jemaat. Kita semua harus jadi saksi Kristus, bukan cuma rohaniwan, bukan cuma pendeta. Semua jemaat harus jadi saksi Kristus. Itu wajib hukumnya. Amin, kekasih Allah. Karena Alkitab bilang kalau orang tidak melayani Tuhan, habis kita. Habis kita, itu keharusan. Beritakan Injil itu keharusan Bapak Ibu terkasih. Wajib hukumnya. Di Hakim-Hakim 5 ayat 23. Satu kota dikutuk oleh Tuhan. Namanya kota Meros. Kenapa kota itu dikutuk oleh Tuhan? Seluruh penduduknya. Karena penduduk itu tidak mau bantu Tuhan. Tidak mau pelayanan, kira-kira begitu. Perhatikan. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan.
Kutukilah habis-habisan penduduknya. Yap. Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Satu kota tidak mau bantu Tuhan. Saya mau ingatkan Bapak Ibu ya. Pelayanan itu pekerjaan terhormat. Yesus lahir, pengkhotbahnya siapa? Malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat. Yesus bangkit, siapa yang khotbah tentang kebangkitan pertama-tama? Malaikat. Harusnya beritakan Injil cukup malaikat, selesai. Tapi kalau dia mau pakai kita, ini terhormat. Ini pekerjaan terhormat. Makanya sore itu saya ulang-ulang ditawarin jadi caleg, nggak mau saya. Nggak mau, serius. Saya punya potensi besar jadi orang politik. Orang subscriber saya 500.000. Semua sudah lirik, cepatlah. Nggak mau. Saya ingat Yunus, ikan telan. Kau jangan cari hal. Saya dipanggil Allah bukan jadi caleg. Kalau ada jemaat jadi caleg saya dukung. Mel Atok jangan deh. Kalau ke depan anak saya mau jadi itu silakan. Saya nggak bisa lagi. Saya tahu betapa terhormatnya seorang penginjil. Ini juru bicara sorga, saudara-saudara. Yesus sendiri bilang dalam Yohanes 12 ayat 26. Siapa melayani aku harus bersama-sama dengan aku. Di mana aku berada, pelayanku berada. Dan siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Allah hormat kita. Saya tidak peduli hormat manusia. Tidak penting. Makanya khotbah saya hantam-hantam saja. Suka syukur, tidak suka, saya tidak pusing dengan kau. Tolong baca itu ayat. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. That's right. Terus. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini pekerjaan terhormat. Jadi kalau kita mau beritakan dia, tolong omong dengan dia setiap hari. Izinkan dia bicara dengan kita. Jadi waktu kita ngomong tentang dia, kita kenal dia siapa. Bukan asal bunyi, bukan copy paste khotbah orang aja. Saya harus ngomong. Boleh dong belajar dari pendeta siapapun boleh. Tapi bergumul, Tuhan tuh tahu mengarahkan kebutuhan umat tuh apa. Amin Bapak Ibu jemaat. Pengembalaan yang sempurna. Malam ini kita diingatkan dimulai dari dia mengembalakan kita secara pribadi. Maka milikilah hubungan pribadi dengan dia di tahun 2024 tambah kencang dengan Tuhan. Itu kok kuncinya kita melihat keberhasilan. Itu kok kuncinya kita melihat revival. Itu kok kuncinya kita melihat kebangkitan spiritual terjadi di mana-mana. Amin Bapak Ibu. Ayub bilang apa? Dulu aku kenal orang aku kenal Tuhan dari omongan orang. Sekarang aku alami langsung. Harus punya pengalaman dengan Tuhan. Kita masih percaya Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Amin. Kita gereja Pentakosta karismatik. Jangan terlalu ikut modernisasi perkara-perkara modern hari-hari ini. Bukan gereja yang mempengaruhi dunia, dunia yang mempengaruhi gereja. Ketergantungan banget sama ini alat ini itulah. Saya bukan anti, saya belajar mati-matian. Tapi saya percaya Roh Kudus bisa tuntun kita bicara dahsyat untuk kepentingannya. Yang kedua, masih Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Takkan kekurangan aku dan seterusnya. Hal yang kedua, berkaitan dengan pengembalaan yang sempurna dari Sang Gembala Agung. Di mana di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menggembalakan kita dengan cara mencukupkan kebutuhan kita. Garis bawahi, Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Kekurangan aku. Dari data ini mengingatkan kita bahwa memang Tuhan itu pasti mencukupkan kebutuhan kita. Amin, kekasih Allah. Kristen itu sebenarnya tidak setuju ya, atau tidak ada ajaran Kristen yang namanya teologi kemakmuran atau teologi kemelaratan. Teologi Kristen itu namanya teologi kecukupan. Makanya Tuhan bilang tidak kekurangan.
Amin, saudara-saudara. Tidak kekurangan. Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Ayat 10 bilang, singa-singa muda boleh lapar, tapi orang yang cari Tuhan tidak akan kelaparan. Perhatikan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Amin. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Sesuatu yang sudah disebut teologia itu rumus. Oh, Daud kaya jadi kita harus kaya. Oh, Abraham kaya jadi kita harus kaya. Oh, Hizkia kaya jadi kita harus kaya. Kenapa kau hanya kutip kaya? Kau tidak kutip Petrus kah? Waktu di Kisah Para Rasul, lalu dia dan Yohanes ketemu itu orang lumpuh di pintu gerbang indah. Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Kenapa kutip yang kaya-kaya? Tidak kutip Petrus. Buka itu anteng-anteng mas semua. Hanya mau kutip yang kaya-kaya, Petrus tidak mau dikutip. Sebenarnya begini. Baik data-data itu maupun Petrus itu bukan rumus. Kan kita belajar kitab suci ya. Dalam Alkitab itu ada data-data yang deskriptif. Ada data-data yang didaktis. Didaktis itu bersifat rumus. Perintah, larangan, janji. Perintah, beritakan Injil itu rumus. Tidak bisa ditawar-tawar. Ingat kuduskan hari Sabat. Tidak bisa ditawar-tawar itu. Jangan melawan dosa. Larangan, jangan berzina. Sudah yang jangan berdusta, jangan mencuri. Itu rumus. Janji, ketahuilah aku menyertai kamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Itu rumus, percaya itu pasti terjadi. Asal kita praktekkan perintah dan larangan. Amin. Dia larang apa ya kita taat, dia perintah apa ikut. Tapi kalau cuma cerita Alkitab, Yesus jalan di atas air, itu tidak usah ikut. Amin. Kecuali selesai jalan, Tuhan Yesus bilang, anak-anakku sebagaimana aku jalan di atas air, kau kemana-mana tidak usah lagi pakai feri cepat, feri lambat, atau kapal Dorolonda, Dobon Solo, Au, Sirimau. Jalan di air Jo. Masalahnya itu enggak ada, jangan gila dong. Iya tuh apalagi musim-musim begini jalan di air, buaya lihat hadiah Natal selesai. Iya kan? Yesus puasa 40 hari 40 malam. Puasa biasa itu rumus. Amin. Tapi kalau 40 hari 40 malam hanya 3 orang di Alkitab. Tuhan Yesus, Elia, Musa. Dan tidak ada perintah suruh puasa 40 hari. Kecuali perkara istimewa. Dorongan Roh Kudus secara khusus kepada orang tertentu. Ada kepentingan tertentu. Ada perkara istimewa yang Allah mau kerjakan. Dan dia dorong orang itu puasa 40 hari. No problem. Tapi kalau bicara dari mimbar, saudara jemaat terkasih, sebagaimana Yesus puasa 40 hari 40 malam. Maka kita semua di sini mulai hari ini 7 Januari 2024 sampai 40 hari ke depan, tolong. Jangan ada yang makan, jangan ada yang minum. Kita lihat hari ke-10 kita mati berjemaah. Itu enggak tahu siapa mau kubur siapa, gembala mati duluan. Amin. Anak-anak muda yang belum nikah, Yesus tidak nikah. Tapi itu bukan rumus. Kalau ada yang mau satu iman, cinta Tuhan, kuts hotahe. Right? Jangan karena terlalu rohani. Ada laki-laki muda tampan WA. Kita suka pangana. Maaf Jo, sebagaimana Tuhan jomblo. Kita tutup hati. Ya Allah. Haleluya. Siapa ajar begitu? Iya kan? Maka jangan pakai cerita-cerita tentang orang kaya, lalu jadikan rumus, lalu cerita-cerita orang miskin dibuang. Atau cerita orang miskin dijadikan rumus. Tidak ada begitu juga. Rumus kita jelas, cukup. Amin. Doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Saya kemarin khotbah di Samarinda di GSA Agape. Share sama Pak Samuel Darmanto. Karena kami dulu sama-sama di kaum muda. Saya kaum muda NTT. Lalu teman-teman semua kita ketemu saling menguatkan. Pak Samuel Darmanto bilang, saya lebih suka doa Bapak kami daripada doa Yabes. Lalu beliau mulai kasih keterangan ke saya. Saya bilang hormat diberi. Kan saya suka dengar orang. Mereka lebih senior. Karena memang rumusnya jelas. Berikanlah kepada kami makanan kami yang 1 Timotius 6 ayat 6. Itu ayat bilang begini. Ibadah disertai rasa cukup. Memberi apa? Keuntungan yang besar. Tolong baca itu. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Iyo. Memberi keuntungan besar. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukup. Amin. Kristen itu begitu. Banyak orang korupsi, pencuri, main judi, tipu orang. Karena tidak mengerti rumus ini. Besar pasak daripada tiang. Suami cuma honor di kota. Dia mau bikin setel macam istri anggota dewan. Capek deh. Karena tidak puas. Cukup itu sama dengan apa kalau saya? Pas. Cukup itu pas. Pas mau beli mobil, pas ada uang. Amin. Pas mau kredit motor, pas ada uang. Pas mau undang pendeta Melatok, pas ada doi. Haleluya. Oh, wow. Iya tuh, semua pas. Pas mau liburan ke Bali, pas ada uang. Pas mau liburan ke Singapura, pas ada uang. Pas tetangga pinjam, pas habis. Tetangga so tahu mereka punya doktrin pas. Kita pas datang, jangan salah kita juga pas habis. Ngana datang di waktu yang tidak tepat. Haleluya. Saudara-saudara, tapi kalau ada lebih bantu orang ya, jangan pakai cerita ini pas. Ngana pas datang pas ada, pas kosong ya. Kekasih Tuhan, Dia mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan itu menjawab kebutuhan bukan keinginan. Makanya setelah ayat 1, ayat 2 dia bilang begini dari Mazmur pasal 23 ya. Kekasih-kekasih Tuhan, dia berkata apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Rumput hijau itu kebutuhan domba. Air tenang kebutuhan domba. Domba tidak ada rumput hijau lada hitam. Pokoknya kebutuhan domba itu rumput sama air. Dia akan membaringkan kepada kebutuhan. Kalaupun dia mau kasih kelimpahan, terserah. Suka-suka dia. Kita tidak bisa membatasi dia ya. Tapi sekali lagi nggak boleh jadi rumus. Kan ada kecelakaan berat di gereja bilang begini. Pendetanya tuh penganut teologi kemakmuran. Pokoknya jemaat harus kaya semua. Tidak boleh miskin. Ya. Sampai dia khotbah tuh pokoknya miskin tuh dosa. Miskin itu pasti ada kutuk yang masih mengikat. Khotbah dari minggu ke minggu. Kemudian beberapa waktu dia berkhotbah lagi. Dia bilang puji Tuhan. Gereja kita dulu ada orang miskin. Sekarang tidak ada. Karena kita menganut teologi kemakmuran. Jemaat harus kaya. Orang cek and recheck. Betulkah dulu ada orang miskin? Sekarang tidak ada. Ternyata betul. Miskin tidak ada. Sekarang semua kaya. Apakah miskin jadi kaya? Tidak. Miskin pindah gereja. Miskin tidak tahan, dihina terus. Aduh kalau ada yang begitu tolong dong GSA-nya Melatok terbuka. Ajaran bodoh itu. Kalau memang miskin itu gara-gara kutuk, bagaimana dengan 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan seterusnya. Itu jemaat Makedonia sangat miskin materi, tapi kaya kemurahan. Jangan omong kaya, ini hanya materi dong. Perhatikan ini ayat 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini juga dapat kasih karunia, tapi dia enggak seperti ajaran-ajaran populer yang menyesatkan orang hari-hari ini.
Kesannya kalau miskin itu dosa. Kata siapa? Bagaimana kalau Tuhan izinkan seseorang, walaupun itu bukan rumus, Allah izinkan perkara istimewa, melalui kemiskinannya dia menjadi kesaksian. Orang kaya menabur biasa, orang miskin menabur luar biasa. Perhatikan ini ayat. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Betul. Dan meskipun mereka sangat miskin, bukan miskin biasa, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Iya, mereka bantu orang. Makanya Paulus angkat cerita mereka itu merangsang jemaat di Korintus untuk beri bantuan buat gereja di Yerusalem yang ada masalah dalam teks ini. Kekasih Tuhan. Jadi maksud saya begini, kita belajar firman Allah baik-baik. Supaya kita jangan cepat stres. Jangan cepat mengeluh, bersungut-sungut. Ingat, Tuhan kasih cukup kok. Yang bikin kita seringkali tidak bisa bersyukur, terlalu lihat ke atas dan tidak lihat ke bawah. Atas yang saya maksud ini adalah membandingkan diri dengan orang yang lebih di atas kita. Membandingkan gereja kita dengan gereja orang lain. Ini membuat orang akhirnya bukan menikmati hidup, stres. Istri-istri berantem sama suami gara-gara terlalu pergi ke rumah tetangga. Itu rumah tetangga tuh hordengnya itu 4 meter sampai bawah. Dia punya tarik kaca semua pica. Saudara, enggak usah. TV tetangga sudah touchscreen. Layar sentuh pindah. Dia punya nih goyang baru pindah channel. Kalau goyang terlalu kuat bukan televisi yang muncul, RRI supaya saudara tahu. Sampai suara radio, makanya goyang itu. Sudahlah. Amin. Belajar bandingkan dengan orang yang lebih di bawah. Ada orang yang tidak ada TV, hanya nonton langit. Ibu-ibu masih syukur pakai sepatu tuh. Amin. Jangan berantem sama suami. Kau ya mulai nikah dengan kau dari dulu sampai sekarang. Tuhan Yesus tidak berubah. Kamu juga tidak berubah. Sepatuku juga tidak berubah. Karena lihat sepatu kawan paduan suara. Mengkilat kaca-kaca. Injak terlalu kuat pecah semua kaca. Saudara, saya pernah ikut KKR di Istora Senayan tahun 2002 apa 2001 ya. Di Istora Senayan penghotbahnya Nick Fujisik. Tahu Nick yang dilahirkan tidak ada kaki tangan, hanya punya ada kaki ayam sepotong, motivator kelas dunia. Anda mau undang dia ke Manado sekarang mungkin agak sulit karena jadwalnya sudah full mungkin 5 tahun ke depan. Tapi ada cerita menarik ya, mungkin semua kebanyakan kita sudah nonton, tapi saya pribadi waktu kita duduk, saya duduk paling jauh di atas sana. Waktu Nick digendong masuk kan dia dikasih aja di atas meja begitu kan, lalu mic wireless begitu. Waduh, saya rasa suasana satu Istora Senayan tuh menangis semua, kita menangis. Tapi Nick, tiba-tiba Nick bilang begini, jemaat jangan menangis melihat keadaanku. Dalam Yesus aku sempurna. Saudara, itu kita semua air mata tuh kayak mau masuk kembali semua. Ini orang cacat datang motivasi kami yang utuh begini. Kan kita otomatis menangis dong karena lihat fisiknya kan. Hei, jangan menangis. Dalam Yesus aku sempurna. Miliki Yesus lebih dari cukup. Miliki Yesus lebih dari cukup. Banyak orang tidak mengalami Yesus dengan benar. Makanya hidup penuh kekhawatiran. Hidup penuh sungut-sungut. Banding-bandingkan diri dengan orang lain. Susah mengucap syukur. Amin. Tak usah bandingkan diri kita dengan pendeta lain. Diam-diam aja santai. Nikmati, tekuni, belajar sungguh-sungguh. Ora et labora, doakan apa yang kita kerjakan. Kerjakan apa yang kita doakan maksimal. Tuhan pasti berkati. Amin, kekasih Allah. Bicara tentang dia mencukupkan kebutuhan. Yang tadi saya bicara itu yang lahiriah ya. Makan, minum, pakai dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya itu. Karena di ayat 3 dari Mazmur pasal 23 itu dia berkata apa?
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Terjemahan NIV, New International Version. Dia berkata, He restores my soul. Dia memulihkan jiwaku. Dia bukan hanya penuhi kebutuhan lahiriah, tapi jiwa yang gundah gulana, jiwa yang mungkin sedang tersesat. Domba tuh gampang tersesat. Apalagi kita tahu ya, sekarang jiwa kita pikiran kadang-kadang stres ya. Melihat YouTuber, pendeta sudah doktor, tahu-tahu bilang Yesus bukan juru selamat. Kita sebagai orang Kristen awam kan agak gundah gulana ya. Aduh, bikin pusing sekarang. Pendeta ini ngomong begini, pendeta ini ngomong begono, bagana begini. Belum lagi di grup relevan. Pendeta-pendeta, saya sudah disuruh ajak masuk. Sebenarnya ngapain kita sama-sama saudara satu gereja bertengkar hal-hal yang itu grup tujuannya untuk berdebat. Itu grup dibuat bukan untuk kita bakalahi di sana. Kalau memang pintar bikin channel. Nantang itu kayak nama don di tanah, hantam mereka. Kita sesama orang percaya kok bakalahi buat apa? Saya tidak mainannya begitu, malas saya. Tadi belum datang saya sudah hantam kayak nama, besok posting. Enak sekali dia omong-omong Kristen. Besok posting. Hari ini sudah kena kemarin. Oh harus jangan lama itu. Untuk ini tahun saya tidak mau terlalu urus pendeta. Kecuali terlalu parah ya. Saya lebih urus yang serang-serang Kristen kan bikin stres. Jarang saat terlalu banyak. Kadang-kadang ada lagi yang kasih kesaksian lagi. Sudah di neraka dia lihat setan siksa-siksa orang. Sekarang kita belajar Alkitab. Siapa yang angkat setan jadi algojo? Untuk siksa orang di neraka. Bukankah Alkitab memberi informasi neraka adalah tempat setan disiksa? Uji penglihatan, uji pengalaman pribadi. Even dia pendeta terkenal sedunia sekalipun. Uji pakai firman. Saya sudah bilang sesat nalar toh. Asal pendeta terkenal dikira pasti benar. Kata siapa? Perhatikan baik-baik. Cek baik-baik. Kalau tidak sesuai firman jangan ikut. Amin. Kesaksian banyak di luar negeri, dalam negeri. Setan tusuk-tusuk orang. Setan itu tidak disiapkan untuk menyiksa. Kalau dia ganggu kita di sini, iya. Tapi neraka, siapa yang angkat dia tusuk-tusuk orang-orang di neraka? Masih ingat itu orang yang kerasukan setan di Gadara dalam Matius 8, 28, 29. Waktu lihat Yesus, mereka bilang apa? Matius 8, 28, 29. Setibanya di seberang yaitu di daerah Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ya, setan-setan dalam diri mereka bilang apa? Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Yes. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan aja tahu. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Waktunya setan disiksa di mana? Nanti akhir zaman toh. Wahyu 20 ayat 10. Iblis kan disiksa, tidak ada ayat setan menyiksa. Jadi filter baik-baik itu kesaksian orang ya Bapak Ibu ya. Perhatikan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Setan itu disiksa, makanya saudara. Sekarang nih pendeta lagi ajak kita ayo bertobat melayani supaya jangan kena siksa sama-sama dengan setan. Matius 25:41 kan Tuhan Yesus pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Yang kambing ini dia bilang kalian orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api kekal, yaitu api yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa lu ikut di situ? Karena lu kepala batu. Perhatikan ini ayat. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Kambing-kambing itu. Enyalah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis
dan malaikat-malaikatnya. Neraka siap buat iblis dan malaikat-malaikat. Tapi ada orang yang pendeta panggil dia tidak mau. Setan panggil dia bilang aku yes. Nah mati kau. Kalau ada kawan pelayanan ajak ayo kita bikin proyek pergerakan terobosan. Tangkap itu. Jangan ikut pendeta-pendeta yang ayo kita demo pendeta sana. Demo kalau benar boleh. Tapi demo iri hati dosa. Protes sana, protes sini. Kalau benar, puji Tuhan. Tapi sentimen pribadi, uji hati baik-baik. Hidupmu nanti begitu-begitu terus sampai masuk kubur. Sorry, beta ngomong agak begitu soal. Mau ngomong bagaimana lagi? Putar-putar apa? Amin, kekasih Allah. Banyak sekali ajaran sesat, terlalu banyak. Tapi dia gembala, dia akan menyegarkan jiwa kita. Menyegarkan jiwa kita dengan apa? Di ayat 23 ayat 3 dari Mazmur 23 itu dikatakan, tolong baca dulu. Ia menyegarkan jiwaku. Iya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Betul. Oleh karena namanya. Dia kembalikan kita ke jalan yang benar. Ada banyak jalan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tahu-tahu ujungnya maut. Maka dengan firman-Nya dia menyegarkan jiwa kita. Dia arahkan langkah-langkah kita. Hidup kita, perilaku kita, doktrin kita secara benar. Amin, kekasih Tuhan. Itu yang bikin segar jiwa kan. Orang mau ngomong putar sana putar sini. Saksi Yehova mau ngomong apa ke. Zakir Naik mau ngomong apa ke. Yahya Waloni mau ngomong apa ke. Ahmad Kanama mau ngomong apa ke. Dondi Tan mau ngomong apa ke. Bahkan setan mau ngomong apa ke. Kita tidak peduli, kita tahu gembala agung kita menyegarkan jiwa kita, menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Oleh karena namanya itu maksudnya karena reputasinya. Jadi dia tolong kita bukan untuk kita, untuk nama baiknya. Apa kata dunia kalau domba-dombanya tersesat? Dia gembala yang penuh tanggung jawab. Karena namanya, karena reputasinya. Dia tidak mungkin kerja setengah-setengah. Amin, Bapak Ibu terkasih. Makanya kita bersyukur menyembah gembala agung yang luar biasa. Nah kalau begitu sebagai domba tolong miliki rasa puas. Dan sebagai domba tolong banyak belajar firman. Amin, kekasih Allah. Ujung tombak yang membuat gereja kami mengalami multiplikasi memang karena pemberitaan firman. Di gereja GSCA Amazing Grace Kota Kupang. Ibadah multiplikasi gila-gilaan. Karena kami betul-betul tonjolkan firman. Kalau menyanyi, aduh. Kita menyanyi habis-habisan. Mau hip hop, mau nge-rap, mau dance pun saya jabanin semua. Gak ada masalah. Tapi jangan sampai membuat khotbah tidak menonjol di sana. Khotbah 15 menit, menyanyi sampai 3 jam setengah. Ngapain? Mau bikin urat leher putus. Nanti di sorga baru menyanyi lebih lama. Kan di surga tidak ada khotbah lagi. Khotbah di sini. Amin. Saya malu kalau disuruh khotbah di surga. Lihat Petrus, saya udah takut ini pengkhotbah berat. Apalagi khotbah di depan Elia. Aduh. Apalagi di depan Yesus. Saya biar saya nyembah saja. Nah itu di surga. Kalau di sini mesti perbanyak khotbah. Ingat, gereja pertama lahir karena khotbah Petrus. Tuhan melahirkan gereja melalui khotbah. Bukan bahasa roh, bukan tiupan angin keras, bukan lidah-lidah api. Tapi khotbah. Amin Bapak Ibu. Maka domba yang baik dengar firman harus rela. Pulang dari sini periksa kembali ini khotbah. Kalau ada yang salah, WhatsApp panitia WhatsApp, mail atok minta maaf di media. That's it. Oh iya harus. Pendeta jangan gengsi minta maaf kalau ternyata salah khotbah. Tapi harus yakin salah ya. Oh iya dong, saya nggak ada masalah. Kan yang kita utamakan firman bukan pribadi. Pribadi ini nggak penting, anak haram ini kok baru dipulihkan. Betul nggak? Saya Yesusnya yang nomor 1 buat saya. Kalau sejarah hidup saya kan udah basi, kotor motor. Untung Tuhan Yesus. Kalau tidak kan cuma sampah di jalan. Tapi syukur-syukur sampah ini Tuhan pilih daur ulang. Makanya bermanfaat. Benar, kalau tidak aduh. Saya ini pegawai kantor pajak tanpa NIP. Tiap hari pajak orang. Lu mau kasih atau mati. Itu orang NTT kalau tukang pajak suka nodong. Orang lewat, oh
pakai sepatu baru, cabut pisau. Saya hitung sampai 3, buka sepatu dan lari. Cepat. 1, 2, 3. Lari dia, sepatunya kita yang dapat. Ini sepatu buat kita ini. Itu sudah ulang-ulang itu. Makanya saya bertobat, istri saya ini kan pendatang baru di kota kami. Apalagi di kampung saya. Awal dia nikah sama saya gonceng dia. Kawan kantornya bilang, ibu lain kali tolong jangan naik dengan ojek itu, jahat banget. Ojek yang mana? Yang tadi? Suami saya. Ojek. Itu pendeta. Iya ibu, tapi dia jatuh. Sudah bertobat dia, kau sembarang saja. Karena dulu nih saya suka nakalnya minta ampun. Pajak-pajak angkot-angkot di jalan tuh wajib. Putar di terminal kami hanya bilang begini, 5.000. Kakak kami baru keluar, saya juga baru keluar. Saling pengertian saja. Kalau tidak rahang pasang pen. Saudara, jadi namaku tidak penting. Tapi nama Yesus Kristus. Yesus bilang kalau aku ditinggikan di bumi, aku akan tarik semua padaku. Aku lebih jaga perasaannya daripada perasaan manusia. Amin. Yang pertama, dia menggembalakan kita secara pribadi. Yang kedua, dia menggembalakan kita dengan mencukupkan kebutuhan jasmani maupun rohani kita. Ayat 1, 2, dan 3 semuanya indah. Amin. Tapi ayat 4 mulai ada masalah ini. 4 dulu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Inilah kejujuran Tuhan kita. Dia tidak pernah meninabobokan kita. Betul. Dia bilang, aku gembalamu secara pribadi. Kamu tidak akan kekurangan. Aku akan memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohanimu. Tetapi ingat, akan ada lembah kekelaman. Dan ayat 5 bilang, akan ada lawan. Lembah kekelaman satu istilah bagi orang Yahudi untuk menyatakan ketidaknyamanan, satu situasi yang sangat-sangat tidak enak. Lembah bayang-bayang maut. Lalu kata lawan di ayat 5 dari terjemahan bahasa Inggris, dia pakai kata enemies. Artinya jamak. Lawannya orang percaya tuh banyak, Bapak Ibu. Dengar Bapak Ibu. Lawannya orang percaya tuh banyak. Penggembalaan Tuhan menurut Mazmur 23 tidak berhenti di ayat 1, 2, dan 3. Ada ayat 4 dan 5. Ada lembah kekelaman. Ada enemies. Musuh orang Kristen itu banyak. Kadang-kadang kita omong yang baik, kita dianggap pengacau. Matius Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Orang-orang tuduh Paulus sebagai apa? Penyakit sampar, pengacau. Perhatikan, Kisah 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Penyakit sampar dia pakai kata Yunani loimon. Loimon itu sama dengan troublemaker. Pembuat kekacauan. Sekarang kita tanya, benarkah Paulus yang bikin kacau? Bukan. Orang yang tolak Injil yang bikin kacau, lalu menuduh Paulus yang bikin kacau. Jangankan Paulus, Bapak Ibu jemaat, Tuhan yang kita sembah aja, dari dalam keluarga dia disebut gila. Keluarga bilang Yesus itu gila. Yesus tidak didukung mulai dari keluarga. Makanya bersyukurlah saudara yang kalau keluarga Anda mendukung pelayanan Anda. Sebab Tuhan Yesus orang tidak dukung. Yohanes 7 ayat 5 jelas. Saudara-saudara yang tidak percaya kepada dia. Yohanes 7 ayat 5. Kita beruntung kalau keluarga kita dukung kita. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Markus 3 ayat 21. Mereka bilang dia tidak waras. Tidak waras sama dengan gila. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dari dalam rumah sudah dapat tekanan. Di luar rumah ayat 24 ayat berapa tuh? 3, 21, 3, 3, 21, 22. Dia bilang apa?
Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Anda lihat Tuhan Yesus alami. Saudara pengikut Kristus, hidupmu cenderung aman, tanda tanya besar. Kristen model apa kok aman? Tidak pernah kena maki. Saya curiga Anda kompromi atau Anda bunglon. Tahu bunglon? Di kuning dia kuning, di merah dia merah, di hijau dia hijau. Di gereja angkat tangan, sama orang minum mabok dia angkat 1 gelas cap tikus. Untuk kompromi, Anda bunglon. Kristen tidak mainannya begitu, beri warna jelas. Berkat mau, beri warna tidak mau. Tidak adil banget ini hidup. Amin. Orang bilang apa? Yesus nih gila, kerasukan setan. Bahkan ada yang mereka dobel sekaligus. Yohanes 10 ayatnya yang ke-20. Saudara lihat, mereka jangan dengar dia gila nih, kerasukan setan. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Kalau Mel Atok dibilang gila masih masuk oke lah. Tapi Yesus kita, serius loh, kalau orang bilang pendeta gila, beta biasa aja. Yang paling banyak omong saya gila nih yang pejabat-pejabat yang tukang korupsi, selingkuh yang saya hantam tuh. Itu yang bilang pendeta gila. Saya hanya senyum saja, hormat. Lu tunggu KPK panggil ya. Nanti baru lu minta dukungan doa. Saya tidak kaget. Yesus kita pernah dikatain gila sama keluarga maupun orang luar. Bahkan dia sudah mati aja nih. Di Matius 27 ayat 62. Sudah mati saja. Mereka masih bilang dia tuh penyesat. Anda bayangkan Tuhan Yesus kita. Perhatikan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Terus? Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Yesus dikatakan kerasukan setan, gila, penyesat. Bapak Ibu dipuji terus. Cek baik-baik, jangan sampai kita terlalu banyak main iklan, sinetron. Pendeta harus sekali-sekali kena maki. Kapan? Saat kita beri warna jelas. Dunia pasti benci kita dong. Yesus bilang kalau dunia membenci kamu, ingatlah dunia lebih dahulu membenci aku daripada kau. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Amin. Masa kita lebih dari Tuhan, tidak pernah kena maki. Cek baik-baik, jangan sampai kita agak kompromi-kompromi makanya cenderung aman. Tapi jangan takut. Di lembah kekelaman, di hadapan lawan. Saudara, di lembah kekelaman itu tidak ada ayat dan Daud lari terkencing-kencing. Beda. Tidak ada. Anak Tuhan boleh ada lembah kekelaman. Kita jalan santai. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan tidak lari terkencing-kencing. Orang fasik nggak ada yang kejar, lari. Amsal 28 ayat 1. Amsal 28 ayat 1 beda orang fasik dengan orang yang digembalakan oleh Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang fasik begitu, hidup penuh ketakutan. Aduh tahun ini bagaimana? Aduh bagaimana? Santai aja kali. Kita punya gembala yang hebat. Kenapa kayak orang fasik, kayak orang kafir yang ketakutan, takut bayangan, kalah sebelum berperang. Amin, kekasih Allah. Dan di hadapan lawan Tuhan bikin pesta. Dunia resesi, anak Tuhan resepsi. Tuhan kita hebat. Dan yang terakhir, benar-benar terakhir, karena beberapa wajah mencurigakan ya. Pembalasan adalah hak Tuhan. Ini benar-benar terakhir, ayat 6. Ya, ayat 6 dia bilang apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Terus? Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Garis bawahi seumur hidup dan sepanjang masa. Seumur hidup mulai dari kita lahir sampai mati. Sepanjang masa itu kekekalan. Artinya apa? Dia menggembalakan kita dengan penuh kesetiaan. Dia tidak akan tinggalkan kita. Kalau dia izinkan kita lahir di dunia ini, asal kita milik kepunyaannya, sampai kita tutup usia, kita tetap usia dengan penuh keyakinan. Kalau hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan.
Tutup mata di sini, buka mata di sana. Karena bagi Kristen, mati adalah hidup. Yesus bilang apa? Aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Jadi almarhum Bapak Gembala mati atau hidup? Hidup. Semua pendeta senior GSJ atau kerabat kita yang cinta Tuhan yang meninggal, dia mati atau hidup? Hidup. Karena definisi mati menurut Kristen, mati adalah hidup. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia gembala yang setia. Harus jadi domba-domba yang setia. Tuhan Yesus memberkati.